Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran terus berkurang dalam beberapa hari terakhir. Selasa pagi ada 3.486 pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Jumlah ini berkurang dari data kemarin. Seluruh pasien dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7. Umumnya pasien mengalami gejala sedang hingga berat. Saat ini, tingkat keterisian Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran mencapai 44%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM level 4 selama 3 pekan mampu menekan mobilitas warga dan menurunkan angka penularan COVID-19 di Jakarta. Meski demikian, masih ada 29.000 orang di Jakarta yang tengah melakukan isolasi mandiri. 8.600 dirawat di rumah sakit, 3.900 orang masih dirawat di Wisma Atlet. Gubernur DKI Jakarta meminta mobilitas warga tetap dikontrol dan disiplin protokol kesehatan. Sama sekali belum tuntas dan tidak boleh kendor, tidak boleh longgar. Harus kita tuntaskan. Nah, masih banyak di antara kita yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Masih ada sebagian dari kita yang masih belum bisa pulang ke rumah dengan leluasa. Kalau kita perhatikan data-datanya, kita menyaksikan bahwa masih ada lebih dari 29.000 orang di Jakarta yang menjalani isolasi mandiri. Sementara Rumah Sakit Dr. Haryoto di Lumajang, Jawa Timur kembali membuka layanan instalasi gawat darurat setelah sejumlah kebutuhan fasilitas kesehatan seperti oksigen untuk pasien COVID-19 terpenuhi. Sebelumnya rumah sakit ini sempat menutup layanan IGD karena stok oksigen untuk pasien COVID menipis. Rumah sakit memastikan kondisi fasilitas kesehatan yang ada saat ini seperti oksigen, obat-obatan, dan ketersediaan kasur mampu untuk melayani pasien COVID di Lumajang. Pagi tutup, mungkin sore juga sudah buka lagi, atau malam tutup, pagi sudah buka lagi, dan itu bisa terjadi di semua rumah sakit. Dan intinya semua pasien di Lumajang masih bisa kita atasi, ya. Yang non COVID sementara ini kita alihkan ke 6 rumah sakit yang lain. Yang COVID pun masih bisa kita atasi dengan. Informasi terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta dan juga Lumajang, Jawa Timur. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi dan Abdul Rahman dari Lumajang. Saya ingin ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, hingga sore ini apakah jumlah pasien yang diperbolehkan pulang dari Wisma Atlet terus bertambah? Iya, Ibrahim, semakin hari kalau kita lihat dari grafik yang dirilis oleh Wisma Atlet, semakin hari memang jumlah pasien yang dirawat ini semakin berkurang. Dari sejak akhir Juni itu adalah puncak jumlah pasien COVID-19, kemudian semakin berkurang pada hari ini saja. Dalam 24 jam terakhir ada pengurangan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 443 pasien. Sehingga saat ini yang masih dirawat ada sekitar 3.400-an yang kalau kita hitung dari jumlah total kapasitas tempat tidur yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini ada hampir 7.900 tempat tidur. Artinya tingkat okupansi atau tingkat keterisiannya ini sudah mencapai angka 44,16%. Kalau kita akumulasi dari Maret 2020 lalu sampai hari ini sudah ada 116.000 pasien yang sembuh dan juga sudah dipulangkan dari Wisma Atlet, kemudian 960 dirujuk ke rumah sakit lain dan 523 orang meninggal dunia. Dari 3.400-an pasien yang masih dirawat di sini, ini memang didominasi oleh klaster keluarga, perkantoran, dan juga klaster pasar. Kalau kita merujuk pada pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta, misalnya untuk klaster keluarga, diingatkan bahwa untuk masyarakat untuk tidak lengah ketika atau tidak merasa aman ketika bertemu dengan orang-orang yang dekat, terutama keluarga. Ini yang menjadi pemicu mengapa klaster keluarga ini juga mendominasi di Jakarta. Kemudian untuk klaster perkantoran juga sudah diingatkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mematuhi aturan-aturan ataupun juga kebijakan PPKM level 4 ini. Misalnya untuk WFH atau bekerja dari rumah 100% di luar sektor esensial dan juga kritikal untuk turut menekan adanya penyebaran atau meluasnya klaster perkantoran. Sementara untuk klaster pasar juga
juga diingatkan oleh Pemprov DKI Jakarta, meskipun ada penyesuaian di PPKM level 4 ini agar prokes di antara pembeli dan juga penjual di pasar tradisional khususnya ini untuk tetap dijaga. Selain di Wisma Atlet, kalau kita mengingat kemarin ketika ada lonjakan yang tinggi, Wisma Atlet juga sempat mengalih fungsikan salah satu tower di Wisma Atlet Pademangan sebagai tempat isolasi pasien tanpa gejala. Saat ini untuk di tower di Wisma Pademangan sudah kembali difungsikan untuk melakukan isolasi bagi repatriasi sehingga sudah tidak digunakan lagi untuk pasien tanpa gejala. Untuk di sana saat ini jumlah pasien yang dirawat ada 4.396. Sementara itu juga di Nagrak ini juga masih di bawah koordinasi dari Wisma Atlet Kemayoran, ada 223 orang, di RSDC Pasar Rumput ada 192 orang. Kemudian untuk oksigen sendiri saat ini karena masih ada terus penurunan jumlah pasien yang dirawat sehingga untuk kebutuhannya pun menurun meskipun masih cukup tinggi. Tapi sejauh ini diklaim dari Humas RSDC Wisma Atlet sendiri masih dalam kondisi aman terkendali. Dan juga ada penyederhanaan syarat bagi para pasien yang mau diisolasi di sini. Kalau dulu syaratnya adalah membawa hasil tes PCR positif, saat ini cukup membawa hasil tes antigen positif saja. Ini disampaikan oleh Kasatgas COVID-19 atau Kepala BNPB. Dengan adanya permudahan syarat ini sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu ragu ataupun juga khawatir jika positif COVID-19 untuk dilakukan isolasi di tempat-tempat isolasi terpusat dari pemerintah, karena untuk obat-obatan, kemudian makan itu juga sudah diakomodasi seluruhnya oleh pemerintah. Ibrahim. Jumlah pasien yang diperbolehkan pulang meningkat, keterisian RSD Wisma Atlet saat ini mencapai 44%. Kita bergeser ke Lumajang, Jawa Timur, ada Abdurrahman. Abdur, rumah sakit sempat ditutup karena stok oksigen di sana menipis. Bagaimana kondisi saat ini pasokan oksigen dan juga fasilitas lainnya di RSUD Dr. Haryoto? Ya, Ibrahim dan saudara, memang betul untuk sejak pagi hari ini Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur sudah dibuka kembali untuk layanan IGD-nya karena lantaran pasokan oksigen dari pihak produsen saat ini sudah mulai sejak kemarin sudah datang kembali sehingga untuk pasien-pasien COVID sudah mendapatkan oksigen. Namun ini pasokannya ini selalu dinamis seperti itu. Artinya ketika oksigen itu datang, maka rumah sakit Dr. Haryoto ini akan dibuka kembali. Sementara ketika stok oksigen ini menipis, maka akan ditutup kembali. Nah, informasi terbaru yang kami dapatkan memang kondisinya sekarang tinggal 40% untuk ketersediaan oksigen yang ada di liquid sentral atau di tabung sentral yang ada di Dr. Haryoto Lumajang ini, karena memang ada dua tabung sentral yang isinya sekitar 9.800 meter kubik atau setara dengan 11.000 liter oksigen dan juga ada 270 oksigen. Nah, saat ini memang kondisinya agak kritis, ada sekitar 40% yang ada di tabung sentral. Namun ini masih untuk tabung-tabung saat ini masih coba untuk didatangkan kembali di beberapa produsen di Jember maupun di Probolinggo. Saat ini memang kondisinya masih aman, namun hal ini bisa saja menipis karena memang pasokan dari produsen itu sangat minim sekali. Sehingga ketersediaan tersebut harus segera diatasi. Nah, untuk distribusi memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dari TNI dan juga Satpol PP untuk pendistribusian tabung oksigen dari Jember maupun dari Probolinggo. Namun persoalannya adalah di tingkat produsen sendiri karena harus mengantri untuk mendapatkan oksigen. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan pihak rumah sakit tadi sudah melakukan koordinasi dengan pihak produsen untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan ini. Karena memang kebutuhan oksigen ini sangat-sangat penting sekali karena memang peningkatannya saat ini ada sekitar 6%. Biasanya kalau oksigen dengan kapasitas saya sebutkan tadi itu dapat 10 hari, namun untuk saat ini hanya bisa digunakan 2 kali 24 jam saja, itu sudah habis. Tentu ini kondisi masih belum dikatakan aman-aman betul karena memang dari pihak produsen saat ini masih harus mengantri untuk mendapatkan oksigen, begitu Ibrahim. Baik, artinya saat ini pelayanan IGD di Rumah Sakit Dr. Haryoto sudah kembali dibuka karena pasokan oksigen sudah kembali normal.
Terima kasih Abdurrahman untuk laporan Anda, dan sebelumnya Cindy Permadi melaporkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.